Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Sugeng Haryanto dari Kim Pandawa Sentul Kota Blitar. Kali ini kami akan mewawancarai tokoh di Kelurahan Sentul yang akan bercerita tentang sejarah Kelurahan Sentul dan tradisi bersih desa di Kelurahan Sentul. Sugeng enjing Pak Eko. Nggih, sugeng enjing Mas Sugeng. Ngapunten menika dari Kim badhe tanglet bab sejarah kali tradisi bersih desa datang Kelurahan Sentul. Nggih. Mbok menawi ada beberapa pertanyaan yang badhe kula ajukan terkait tentang sejarah asal usul Kelurahan Sentul ini kau kados pripun? Nggih. Nuwun Mas Sugeng dan para sedherek pemirsa yang kula hormati. Alhamdulillah hari-hari ini kita persiapan untuk bersih desa Kelurahan Sentul, dan ini merupakan event yang luar biasa bagi seluruh masyarakat Sentul dan umumnya masyarakat Kota Blitar. Ketika menilik tentang sejarah Sentul, itu kita menilik tahun-tahun pasca Perang Diponegoro, di mana Perang Diponegoro itu berlangsung tahun 1825 sampai tahun 1830. Nah, Sentul ini akan menjadi perjalanan sejarah setelah itu, karena tokoh-tokoh yang babat tanah di Sentul ini itu berkenaan dengan pelarian Laskar Diponegoro. Nah, berarti kalau memang pendulu tahun itu pelarian Laskar Diponegoro, berarti saya mengestimasikan ini terjadi setelah tahun 1830. Nah, Sentul sendiri ini sebenarnya berkenaan dengan sejarah pelarian-pelarian ini. Ketika itu ada 4 orang, yang salah satunya adalah namanya Mbah Sokerto itu dan Mbah Suwongso, yang 2 piyantun ini sekarang ini bisa kita deteksi petilasannya dan makamnya. Itu babat tanah yang nantinya akan jadi Sentul itu. Ketika dalam keadaan masih hutan belantara, masih di sini ini masih jarang ada penghuninya. Nah, pada suatu hari terangkutlah di suatu tempat yang sekarang ini berdekatan dengan Kali Cari. Nah, itu ada pohon sentul. Jadi di deltanya, jadi di pinggirnya Kali Cari itu ada pohon sentul. Nah, pohon ini ketika semuanya sudah tertebang, sudah kita finalisasi begitu, ternyata di situ pohon sentul ini tidak bisa ditebang. Nah, akhirnya khusus untuk Mbah Sokerto ini bermunajat pada Gusti Pangeran dan Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kemudahan pohon ini bisa dibersihkan, dipotong. Nah, setelah beberapa saat kemudian pohon sentul ini alhamdulillah bisa ditebang. Dari hasil penebangan pohon sentul ini, akhirnya Mbah Sokerto ini bicara kepada teman-temannya, orang yang di sekitar situ, bahwa bahasanya pakai bahasa Jawa yang sebelum sok yang sawijine dina enek ramene jaman saksanono panggonan iki jenenge Sentul. Itulah sampai hari ini Mas Sugeng kita bisa mendapati Kelurahan Sentul itu ceritanya diawali dari babat
Laskar Diponegoro sampai sekarang tahun 2020 gitu. Sangat menarik sekali Ya. Eko tentang sejarah Sentul yang kulo piyambak nembe ngertos Mbah Sokerto. gitu. Berarti Kalicari menika lokasi ada di Jalan Cakraningrat. Betul, ya. Di Sekarang sebelah Taman Sentul, Taman Sentul. Lubang Sari, Taman Pemakaman Umum itu. Gitu. Kira-kira sejak kapan Sentul menjadi kelurahan? Kalau secara administratif memang dulu Kelurahan Sentul itu belum berdiri ketika Mbah Sokerto ini babat gitu ya. Jadi di sini ini menjadi Tlatah Sentul. Tlatah Sentul. Tlatah Sentul, kemudian menjadi Desa Sentul sebelumnya. Nah, sebelum tahun 82. Setelah 82, seiring dengan pemekaran Kota Blitar menjadi 21 kelurahan beserta kelurahan baru yang namanya Ngadirejo. Nah, tahun 82 inilah Kelurahan Sentul bersama 21 kelurahan itu statusnya kelurahan, di mana salah satu ciri khasnya adalah perangkat desa mulai dari kepala kelurahan sampai dengan staf itu menjadi pegawai negeri sipil. Kalau sekarang ASN. Dulunya tidak, Mas. Jadi dulunya sebelum tahun 82 perangkat desa itu dipilih oleh masyarakat seperti desa dan bukan digaji tetapi mengelola bengkok. Berarti bengkok sendiri niku juga termasuk dari warga masyarakat urunan untuk gaji perangkat ngoten. Iya, dulunya seperti itu dan sekarang bengkoknya 1-2 masih kita dapati yang sekarang ini berada di sekitaran Samanan itu. Ya, dari Samanan utaranya dibuat lapangan, kemudian sekarang ini yang hari ini rencananya dibuatkan dalam proses pembangunan penjara itu sampai kota. Peristiwa penting apa saja Pak yang pernah terjadi di Kelurahan Sentul dengan Bapak Eko Wihadi Sumerapi? Iya, Sentul sebenarnya syarat dengan sejarah dan Sentul ini kita bisa telisik ketika pergolakan revolusi kemerdekaan, ketika bangsa kita ini dalam masa penjajahan Belanda. Sentul itu pernah menjadi satu-satunya tempat yang terkenal bagi kolonialisme Belanda, di mana bentuk pemberontakan pertama kali di Blitar ini salah satunya dipicu dan dipacu oleh orang Sentul. Nah, tempat ini akhirnya menjadi sejarah nama daerah yang dinamakan Jati Malang. Sehingga ini adalah orang-orang revolusioner, orang Indonesia, bangsa kita yang menghambat pergerakan pasukan Belanda untuk ke arah memburu pasukan gerilya ke utara. Nah, di Jati Malang inilah yang sekarang juga masuk Sentul kan? Ya, Sentul. Itu jati-jati ini itu dipotongi sehingga malam-malam begitu. Nah, pergerakan pasukan ini menjadi terhambat. Dan inilah salah satu bentuk yang menurut saya revolusioner orang Sentul waktu itu. Karena dengan begitu pasukan ini tidak jadi bisa memburu pasukan yang bergerak mundur ke arah utara atau Gunung Belum. Itu cerita ini juga menjadi cerita dusun akhirnya bagi Kelurahan Sentul, karena dusun Jati Malang ini menjadi nama sebuah dusun di Kelurahan Sentul. Adakah peristiwa yang menarik lainnya di samping saat zaman revolusi itu, misal berkaitan dengan Bung Karno? Iya, Sentul sebenarnya bagi kehidupan Bung Karno itu belum begitu nampak ya, karena Bung Karno itu lebih cenderung beliaunya ketika
kondur dari sekolah di Surabaya itu hanya turun di stasiun, dan stasiunnya bukan seperti stasiun sekarang Mas Ugo, bukan stasiun Blitar tetapi stasiun Gebang. Dari situ beliaunya bawa koper, jalan kaki, terus tindakan ke istana Gebang yang sekarang ini namanya, dulu Dalam Gebang. Nah, kalau Sentul di Bung Karno mungkin hanya tempat perlintasan, karena Bung Karno itu sering perjalanan dari istana Gebang, sekarang ini yang dari Gebang ke Gunung Gedang. Ya, beliaunya suka menyendiri, jadi menyepi begitu, dan itu perjalanan bisa saja lewat jalan arteri satu-satunya yang dimiliki oleh Sentul di antara Sentul dan Bendo, yang menghasilkan Jati Malang itu adalah salah satu lintasan Bung Karno perjalanan ke arah Karangrejo, terus sampai ke Gunung Gedang. Berkaitan dengan kegiatan masyarakat Sentul yang dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan berkaitan dengan bersih desa. Kira-kira tradisi bersih desa di Kelurahan Sentul ini sejauh pengetahuan Pak Eko Wihadi, sejak kapan dilaksanakan dan makna filosofisnya seperti apa bagi masyarakat? Iya, ketika kita berdiri sebagai tlatah Sentul itu, dan apalagi generasi Basukerto meninggal, nah masyarakat itu termasuk era-era Mbak Lurah Ladio dia itu sudah menginisiasi sebuah gerakan yang berbasis kearifan lokal, namanya nyadran. Nyadran itu diambil dari era-era Majapahit. Itu setiap siapapun yang meninggal itu ada pengetan serodo. Ya, serodo itu peringatannya yang paling besar itu ketika seseorang itu 12 tahun meninggal. Itu pengetan serodo. Bahasa serodo ini era-era sekarang menjadi berubah lidah, kenal lidah itu menjadi nyadran. Itu berasal kata dasarnya dari selatan. Nah, dari situ selalu nyadran ke Mbah Soekerto sebagai cikal bakal Kelurahan Sentul. Kelurahan. Di samping Mbah Soekerto, sepengetahuan Bapak Eko, kita mengenal juga Mbah Randu Putih. Iya. Kemudian di tlatah Jurang Semput itu namanya Mbah Trenggulun atau Mbah Watu Kencil. Iya. Kalau Jati Malang ada Mbah Irogati. Iya. Sepengetahuan Bapak Eko Wihadi tentang beliau ini seperti apa sejarahnya? Iya, beliau ini justru yang buka lahan, yang tinggal malah sebelum Mbah Soekerto ini. Oh iya. Jadi untuk Mbak Randu Putih gitu ya. Dan ini era-era peninggalan dari zaman Majapahit. Jadi Serada itu juga mengambil dari kata Sanskerta dari zaman Majapahit. Di situ sebenarnya Mbah Soekerto ini satu rangkaian sejarah dengan Mbah Suwongso, yang sekarang lidah orang Sentul itu namanya Mbah Suwangsan. Tapi karena administratif makam Mbah Suwongso itu masuk ke negeri, sehingga kami kadang tidak pernah mulai ini karena ini sudah menjadi ranahnya Kelurahan Bendogeri. Tetapi sebenarnya dalam sejarah mereka adalah teman seperjuangan untuk pelarian dari Laskar Diponegoro. Selama ini mungkin Bapak Eko pernah sudah lama di Sentul sebagai bini sepuh. Perkembangan Sentul dari dahulu sampai sekarang bagaimana perubahannya sejauh pengamatan Pak Eko? Iya, Sentul itu ada dua fase, Mas Sugeng dan pemirsa, bahwa Sentul era pemekaran
itu tata pemerintahnya lebih tertata tahun 82 ini ya. Sebelumnya itu pengelolaan tata pemerintahan tradisional. Nah, tahun 82 ini karena sudah harus ada jam 7 dulu sampai jam 2. Itu pasti ada petugas pegawai yang ada di kelurahan. Itu ada perubahan besar dari segi status pelayanan publik. Nah, ada lompatan besar lagi di Sentul ini setelah era reformasi, di mana ada Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999. Berbasiskan undang-undang ini dan Sentul menggeliat menjadi yang dulunya Sentul itu perkembangannya tidak menjadi penjuru atau tidak untuk mengatakan lambat. Era otonomi daerah ini Sentul makin menggelegar dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang bisa mengangkat Sentul. Salah satunya adalah pembangunan Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP). Itu menjadi orang dari manapun seluruh Indonesia bahkan luar negeri dari dan ke Kota Blitar itu selalu menuju ke PIPP. Dan PIPP itu menjadi pusat keramaian baru di Blitar setelah dulu namanya Alun-Alun. Dan ini sejarahnya. Jika keramaian apapun itu akhirnya ada kebijakan, malah ada beberapa fase wali kota begitu. Sempat alun-alun disterilisasi kan. Nah, dari alun-alun sterilisasi tidak ada boleh kegiatan, itu semua bertumbuh pada PIPP. Dan ini Sentul menjadi pusat perdagangan, ekonomi, perputaran uang Jepang. Kemudian banyak orang luar kota itu mengais rezeki ikut nimbrung di PIPP, sehingga kita dapati orang Kediri, orang Nganjuk, jangan kaget orang Batu itu kesini dengan jualan apel batu. Nah, Sentul menjadi pusat keramaian. Sampai hari ini Sentul menurut saya itu menjadi wajahnya Kota Blitar, karena orang datang ke Blitar tahunya hanya Sentul, dia berjalan kaki atau naik motor transportasi becak itu ke makam Bung Karno, tahunya lingkungan Blitar itu ya Sentul. Jeleknya Sentul maka jeleknya Kota Blitar. Menarik sekali ternyata Sentul istilah kalau kita simpulkan mungkin jendelanya Kota Blitar. Iya, betul. Selanjutnya Pak Eko ini terkait dengan kegiatan bersih desa di Kelurahan Sentul. Bagaimana Pak Eko menilai apakah nilai lokalitas terkandung dalam kegiatan bersih desa itu mencerminkan semangat kegotong royongan warga atau kerja bakti? Bagaimana menurut Pak Eko? Iya, terima kasih Mas Sugeng. Bersih desa itu sebenarnya momen yang sangat spesial bagi orang tua, orang produktif, orang muda, dan anak-anak. Karena dengan bersih desa ini semua masyarakat akan tahu mereka itu tinggal di mana, bagaimana, kapan, terus apa istilah kami itu tahu sangkan parang itu lagi. Bahwa Sentul itu mengandung makna-makna sejarah-sejarah dan konten-konten yang bisa diungkap kepada siapapun sebagai media pengajaran, sebagai media pembelajaran, dan juga sebagai media pendidikan. Sehingga saya berharap bersih desa ini bukan sebagai seremoni saja, tapi sebagai media pembelajaran pada siapapun warga Blitar dan sekitarnya ini, bahwa ini loh Sentul punya masa lalu yang luar biasa dan itu bisa memiliki potensi untuk kita ungkap sebagai the power of story, kekuatan cerita. Tentang terakhir Pak Eko, bagaimana harapan Pak Eko Wihadi, harapan dan kesan terhadap kegiatan bersih desa ini terutama untuk kalangan muda di masa mendatang? Iya, makasih Mas Sugeng.
Saya berharap bersih desa ini saya tekankan kembali sebagai paket utama untuk media pembelajaran dan informasi. Karena dari sini warga Sentul dan sekitarnya bisa belajar banyak tentang kearifan lokal. Kemudian yang kedua, Sentul seperti yang saya sampaikan tadi merupakan etalase terdepan dari kota Blitar. Ketika dikemas dengan sangat serius, maka Sentul ini bisa mengangkat harumnya nama kota Blitar. Yang ketiga, Sentul ini menyimpan potensi ekonomi sosial yang luar biasa. Nah, Sugeng bisa lihat becak saja sudah ada 300, pedagang asongan ada 200-an, belum yang kios. Nah, ini saya pikir potensi sosial ekonominya sangat luar biasa. Ketika Sentul dibuat klaster kawasan ekonomi khusus kota Blitar, maka Sentul ceritanya akan lain. Jadi kawasan ekonomi khusus kota Blitar, Sentul akan menjadi kawasan yang dibukanya pusat perekonomian. Menarik sekali Pak Eko. Harapan kami semoga angan-angannya Pak Eko bisa gayung bersambut bagi pemuda dan para sinoman di Kelurahan Sentul dan tentu dengan berbagai stakeholder lainnya pemangku kebijakan. Demikian Pak Eko, ngapunten mengganggu waktunya, kami atas nama kelompok informasi masyarakat Pandawa Sentul Kota Blitar mengucapkan terima kasih atas segala informasi berkaitan sejarah dan filosofi bersih desa dan harapan ke depan Kelurahan Sentul. Sepindah kali aturaken matur nuwun. Terima kasih. Sami-sami. Rahayu. Rahayu.